Ini adalah momen buat kita juga sebagai sales di mana kita bisa menjaga api antusiasme ini. Ya. Luas lagi sih. Bukan luas lagi ya? Luas. Wih, siap banget berarti kalau kayak gitu ya. Filosofi dari Honda Prelude ini dia membawa filosofi plus 1 derajat Celcius. Sudah tegang. Yang mana? Apa? Ini leher. Oleh. Dan ini juga jadi satu tanda bahwa ya kita sebagai sales Honda harus bangga juga gitu. Ya. Yap. Bumbu yang salah ya. Ya, punya kebanyakan. Adalah salah satu perjalanan panjang dan juga yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar otomotif khususnya di Indonesia. Ya kita ini beli sebuah legacy, beli Ya. sebuah heritage gitu ya. Suaranya ya di samping ya. Ada suka ngeremehin ini. Oh, apa kemarin itu? juga nih ya. Nggak ada kantongnya. Ini kan jaket saya. Prelude ini menjawab kesan bahwa mobil hybrid itu atau mobil EV itu membosankan. Membosankan ya. Oke. Balinya sang legenda Honda Prelude di Indonesia. Audio Jungle. Audio Jungle. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast kita Honda Outside Java ya. Tentu podcast yang menjadi teman-teman nih, teman-teman sales di lapangan ya. Jangan bosan-bosan setiap bulan ketemunya kita lagi gitu ya. Dan kita nggak capek-capek guys, setiap segmen selalu menanya kabar teman-teman. Gimana kabarnya guys? Sehat semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya teman-teman di Outside Java ya. Amin ya. Kesehatan nomor pertama ya. Karena kalau sales sakit susah jualannya sih ya. Asal jangan kebanyakan makan Apa tuh? kambing aja. Oh, kambing kemarin ya. Ya, karena ini depannya pasti kan Iya, betul. Ini ya Idul Kurban ya. Idul Kurban Takutnya ya. tegang. Yang mana? Apa? Ini leher. Oleh. Iya. Ya berasa sih emang. Oh iya. Kemarin sempat ketarik juga tuh. Iya, sebenarnya kalau Idul Adha yang disalahin kambing ya sama sapi, padahal iya. yang salah Iya. bumbu yang salah ya. Punya kebanyakan. Kebanyakan bumbunya. Tapi yang di kambing hitam kan justru Iya, kambing. Kambingnya gitu ya, padahal kambingnya putih kemarin ya. Betul. Udah lah ya. Oke guys. BTW di kesempatan kali ini kita akan coba membahas fenomena yang lagi rame belakangan ini yang mungkin teman-teman juga lihat ya berseliweran di media sosial teman-teman terkait kembalinya sang legenda Honda Prelude di Indonesia Oh ya. iya, itu kemarin bulan lalu ya, Raja. Bulan lalu betul, bulan lalu itu ada penyerahan ya. Nah, penyerahan di Jakarta untuk 20 konsumen pertama di Indonesia. Nah, ini teman-teman ya. Kemarin pada saat penyerahan kendaraan yang 20 unit ini luar biasa nih di media sosial, cukup ramai sekali gitu ya. Betul. Menurut teman-teman gimana nih kemarin ceritanya? Ini lumayan rame banget di Instagram saya gitu, setiap scroll tuh karena muncul terus, bro. Kemarin ada apa sih sebenarnya? Betul, ini emang lagi rame banget sampai sekarang pun masih rame ya beritanya ya. Karena dalam proses penyerahan kepada 20 konsumen pertama tadi seperti yang dijelaskan oleh Bang Jerry. Tapi ini bukan sekedar seremoni kalau saya lihat. Jadi bukan sekedar perayaan aja, tapi ini memang adalah salah satu perjalanan panjang dan juga yang ditunggu-tunggu oleh para penggemar otomotif khususnya di Indonesia. Gitu ya, kita berhasil menghadirkan sang legenda gitu ya, bahkan lebih awal dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN tentunya ya. Betul. Nah, kemarin di Volt Automotive Museum ya, kalau betul tidak salah tempatnya itu. Itu penyerahan untuk 20 unit pertama dan kalau kita lihat dari berbagai media itu disampaikan jumlah pemesanannya pun luar biasa, yaitu 280 unit dan ya 280 unit bahkan lebih dari itu ya. Dan yang lebih mencengangkannya lagi, memang bukan hanya terfokus di Jabodetabek saja pemesanannya, tapi terdistribusi di berbagai kota. Misalkan ya Palembang ada, Lampung, Bali, bahkan sampai Lombok dan Makassar pun juga ada ya. Ini menunjukkan bahwa Prelude ini gitu ya menjadi salah satu simbol yang ditunggu-tunggu untuk lintas generasi ya. Jadi bukan hanya generasi tertentu saja. Itu sih kalau yang saya lihat. Iya, karena memang sebenarnya ya kalau yang kita lihat bahwa untuk di kelas segmennya si mobil Prelude ini banyak loh, 280 lebih itu banyak sekali gitu ya. Dan ini fenomena yang ternyata di Indonesia masih ada peminatnya dan
masih besar gitu ya. Ini pemesannya banyak banget Bang, masalahnya 280 lebih angkanya. Nah ini kalau misalkan kita tarik dan kaitkan sama teman-teman sales, apakah momentum pada saat penyerahan Prelude kemarin ini bisa untuk membangun kepercayaan teman-teman sales gak sih Bang? Pasti, karena memang ya kita balik lagi ya, ini sebuah pelajaran di mana Honda ini memberikan sebuah insight. Prelude ini memberikan sebuah seni ya, seni apa? Seni membangun antusias. Jadi memang Prelude ini pas pertama kali muncul ini memang antusiasnya luar biasa gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang memang cari tahu nih informasinya, bahkan orang-orang yang belum tahu harganya, belum tahu gimana fiturnya gitu ya. Ini orang langsung pesan gitu ya. Jadi ada cerita juga ya waktu itu dari teman-teman di HPM. Jadi banyak sekali konsumen tuh yang nelponnya tuh langsung ke HPM. Oh gitu, langsung ya, directnya ya ke HPM ya. TPM ya. Ya, akhirnya makanya diarahkan ke dealer-dealer terdekat gitu kan. Nah, ini jadi sebuah apa ya, ada nuansa-nuansa reuni mungkin ya tadi ya. Lintas generasi juga, jadi mungkin ada yang ngerasa ini mobil ayah saya dulu ya, mobil orang tua saya, dan ini ada cerita gitu. Dan sekarang ada model terbarunya hybrid yang memang menurut saya fitur-fiturnya juga luar biasa ya, tampilannya juga punya ciri khas sendiri dari Prelude. Dan ini adalah momen buat kita juga sebagai sales di mana kita bisa menjaga api antusiasme ini, dan juga nantinya tadi ya dari acara yang memang sudah digelar kemarin untuk yang penyerahan 20 dan nanti di Oktober katanya ada lagi. Ya ini kita juga bisa menjadi sarana atau mungkin sambungan tangan dari Honda kepada konsumen, biar konsumen ini ngerasa ya inilah kebanggaan untuk bisa memiliki Prelude gitu ya. Ada sisi eksklusif bahwa konsumen-konsumen ini masuk loh dalam kelompok-kelompok yang memang dalam tanda kutip dia memenangkan indennya Prelude ini, karena kan memang rebutan ya. Betul, karena kan memang untuk Prelude ini stoknya juga nggak banyak ya, yang memang diberikan kuotanya ke Indonesia dan dibatasi gitu ya. Bisa jadi kan kita tadi menyebutkan ya memenangkan. Karena banyak sekali nih orang-orang yang nggak kebagian, karena memang konsumen saya juga banyak sebenarnya yang nanya dan dia nggak kebagian gitu. Jadi memang ini bisa jadi peran buat sales juga bisa menjaga antusiasme ini tetap nyala gitu. Oke. Menarik sih ya, karena memang ya tadi ternyata yang Bang Ren sebutkan ternyata ya Prelude ini udah panjang ya generasinya di Indonesia ya Bang ya. Ada mobil mungkin impiannya dia pada saat kecil gitu ya. Ada yang punya orang tuanya, bahkan dia sekarang membelikan lagi untuk ya generasi terbarunya gitu ya. Dan menariknya lagi tadi yang dikatakan Bang Ren, berarti teman-teman sales kita harusnya bisa nih ya menjaga dan harus menjaga api antusias ini gitu ya, bahwa Honda tuh guys di kacamata konsumen customer kita tuh masih membara kok gitu ya, masih banyak nih peminat dan sebagainya. Dan ini juga jadi satu tanda bahwa ya kita sebagai sales Honda harus bangga juga gitu. Ya. Yakin, jadi bangga dan juga yakin. Karena apa? Karena memang sekarang kan kita tahu banyak sekali nih untuk persaingan yang ada betul. gitu ya. Mungkin ada teman-teman yang ngerasa punya opini-opini negatif dan lain sebagainya. Nah, dengan Prelude ini kita setidaknya ada lagi nih yang mungkin jadi callback ya. Callback gitu ya. Jadi mengingatkan bahwa Honda ini memang brand yang bukan baru pertama kali di Indonesia. Brand yang punya legacy ya. Brand yang punya histori yang panjang, dan memang ya siapa sih yang nggak kenal Honda di Indonesia? Iya. Oke, betul. Dan yang kemarin cukup menarik perhatian, ini Prelude itu ada ini ya bro ya, yang S Plus itu ya? Iya, fitur S Plus. S Plus gitu ya. Dan apa sih mungkin teknologi atau mungkin fitur apa sih yang sebenarnya menjadi yang ditunggu-tunggu lah ya sama konsumen atau customer kita? Oke, jadi S Plus ini memang salah satu fitur yang menarik di bawah Prelude ke produknya ya. Jadi Prelude ini menjawab kesan bahwa mobil hybrid itu atau mobil EV itu membosankan ya. Oke. Ya. Jadi dengan adanya teknologi S Plus ini ataupun S Passive ini memberikan sensasi berkendara yang
imersif dan juga emosional. Iya. Jadi jauh dari kesan bosan ataupun robotik lah ya atau elektronik banget. Iya. Tapi yang paling penting teman-teman sales pun harus tahu bahwa mobil yang gayanya ini kan sport banget. Betul ya. Yang apa ya istilahnya ya sport banget lah ya. Tapi dari sisi lain ini juga nyaman untuk aktivitas harian. Iya. Nah, jadi kita dapat keduanya nih Bapak Ibu ya, teman-teman semua. Dari segi look, dari segi style, ini sporty, keren, tapi nggak repot juga untuk dibawa aktivitas sehari-hari karena mendukung ataupun membawa teknologi hybrid tersebut. Jadi tetap ramah lingkungan. Betul. Nah, itu yang paling penting. Kemudian juga bisa mengakomodasi untuk aktivitas sehari-hari, untuk berbagai aktivitas keseharian kita pun ini nggak masalah. Diajak macet-macetan pun nggak masalah. Nggak perlu ada worry berlebihan. Ini yang menjadi kelebihan dari Prelude. Terus ditambah lagi dengan adanya garansi sampai dengan 8 tahun untuk layanan Prima Plus ya. Jadi konsumen akan merasa aman secara teknis tapi tetap merasa fun to drive, merasa menyenangkan dalam sisi emosionalnya ketika mengendarai si Prelude ini. Karena kayak kita tahu kenapa sampai dengan 280 lebih tadi orang-orang antusias ya karena salah satunya itu juga yang kita bawa ke sini. Iya. Oke, sebenarnya agak penasaran juga sih. Ini to be discuss aja ya guys kita ya. Sebenarnya yang ngebuat mobil sport mungkin nggak nyaman untuk dipakai harian tuh apa sih sebenarnya? Kalau biasanya gitu dari satu sisi pasti dari segi maintenance ya. Performa mesin kan besar, kemudian juga pasti kan perlu adanya mekanisme pendinginan betul dipakai macet-macetan. Terus juga tentu konsumsi BBM-nya boros ya. Terus juga nggak bisa pakai BBM oktan rendah maksudnya ya. Nah, itu kan menjadi ya pertimbangan lah ketika menggunakan mobil sport pada umumnya. Itu yang kita temukan di betul. Ada lagi mungkin kalau untuk yang pengalaman saya pakai mobil sport ya, jadi mobil bawa ya, jadi karena memang di time zone apa gitu. Time zone di sini ya kencang sih suaranya ya di samping ya. Ada suka ngeremehin apa ya juga nih ya. Nggak ada kantong ya. Ini kan jaket saya. Saya tahu itu ada kantong di situ tuh. Iya, saya tadi jadi kantong ada. Jadi memang kalau untuk mobil sport ya, yang memang pernah disampaikan mungkin untuk penggunanya salah satunya mungkin dirasakan kalau mobil sport itu tadi benar boros bahan bakarnya. Terus juga mungkin yang kedua adalah bagasinya, ya kan? Iya sih benar. Prelude dia ini sport, mobil sport tapi juga bisa digunakan untuk perkotaan gitu. Betul. Karena memang kita juga bisa lihat ya di Prelude yang sekarang itu bagasinya gede banget. Bahkan bisa muat 4 ban dari Prelude dimasukin ke dalam mobil tuh masih cukup ya Bang ya? Masih cukup gitu. Jadi memang ini yang menjadi nilai plus dari Prelude ya. Jadi mobil sport yang memang masih bisa dipakai untuk harian, perkotaan ya dengan kapasitas 2+2 ya. 2+2 jadi untuk orang-orang yang tingginya kurang lebih 150-160 itu masih bisa tuh di baris kedua. Nah, dan juga bagasinya masih cukup buat kebutuhan sehari-hari, misalnya buat berbelanja, atau mungkin ngantar anak sekolah itu kayaknya cukup banget. Jadi memang atau traveling kali koper juga cukup kali ya Prelude tuh ya. Jadi memang ini mobil sport yang memang nggak ada alasan nih. Kayak mobil-mobil sport yang lain bensin boros, ini hybrid. Bagasi nggak ada, ini bagasi gede banget. Jadi memang Prelude ini ya nilai plusnya banyak sekali sih. Iya. Betul. Mobil sport ya. Setuju ya. Berarti intinya mobil sport yang nyaman untuk harian ya inilah Prelude gitu ya. Selain tadi kalau mobil sport yang pada umumnya kan perlu pendinginan lebih ya. Jadi ketika di jalanan macet tuh agak worry gitu ya, takut overheat dan lain sebagainya. Begitupun fungsionalitas juga gitu ya. Bagasinya luas gitu ya. Terus juga 2+ tuh ya belakangnya masih bisa kita isi gitu ya. Bukan luas lagi ya. Luas. Siap banget berarti kalau kayak gitu ya. Kaget dikit ya. Terus ya takutnya nggak boleh ya. Kalau balik lagi guys, sebenarnya kemarin pada saat penyerahan 20 unit pertama itu kan diadakan di Vault Automotive Museum ya kemarin ya. Nah, itu juga di sana ditampilkan juga ataupun dipajang juga unit-unit yang
heritage ya, atau Oh, unit-unit oke. yang Betul, sebelumnya betul. nih, gen-gen sebelumnya ya. Betul. Begitupun banyak mobil Honda lainnya gitu ya. Iya, Nah ini betul. Ini mungkin bisa diceritakan Bang Ren, ataupun bisa dikaitkan nggak sih untuk teman-teman sales kita gitu ya, terutama terkait dengan ya kemarin ya pada saat peluncuran 20 mobil pertama di Volt Automotive Museum kemarin. Iya, karena memang di Prelude ini ya kita bisa sampaikan juga bahwa sebenarnya ya kita ini beli sebuah legacy, beli Iya. sebuah apa namanya heritage gitu ya. Kayak ini tuh warisan yang memang ya semua orang pengen gitu ya. Jadi mobil yang memang semua orang pengen, dan ini yang kita harus bisa ceritakan gitu ya. Dan Honda sendiri sebenarnya satu ya memang nggak pernah hilang, yaitu adalah DNA sportinya. Nah ini Sepakat sih. ini yang memang menjadi nilai jual dari Honda, yang memang dari dulu ini DNA sportnya itu nggak pernah hilang, dan ini harus disampaikan karena memang Honda dari dulu itu terkenalnya adalah ya DNA sporty, ya, mesin yang memang tangguh gitu ya. Nah ini harus kita sampaikan. Jadi memang jangan sampai nantinya kita sebagai sales Honda tuh hanya fokus sama berapa harganya, berapa diskonnya. Jadi nanti hanya perang di harga aja. Nah itu menurut saya udah perlu ditinggalkan lah. Jadi kita harus bahas mengenai hal-hal yang lebih jauh terkait dengan mungkin emosionalnya, ya, terkait tadi heritage-nya. Nah itu yang mungkin kita bisa sampaikan. Ya, sepakat ya. Jadi memang ya dari Prelude ini kita justru jadi belajar ya, banyak ataupun bisa kita sampaikan ke konsumen kita bahwa ini loh gitu ya, generasi Honda di Indonesia tuh udah terbangun sangat lama. Dan masih terbukti bahwa mobil-mobil vintage-nya, mobil-mobil generasi sebelumnya tuh masih ada gitu ya, masih jalan juga. Dan tadi gitu ya, poin-poin pentingnya juga terkait dengan DNA sportinya ya. Itu juga yang harus kita sampaikan ke konsumen kita ya teman-teman ya. Ya mungkin simpelnya dari postingan kemarin lah pada saat penyerahan 20 Honda Prelude ini menjadikan bahan ya untuk meyakinkan konsumen kita lagi. Itu juga berarti bisa ya Bang ya, dengan nilai jualnya itu ya, value yang bisa kita sampaikan ke konsumen kita. Oke guys, lanjut. Kita akan coba membedah nih DNA sang legenda, asik ya, sang legenda Honda Prelude ya. Dan kita sudah bahas tadi terkait dengan euforia penyerahan 20 konsumen pertama. Nah ini mungkin sedikit lah, tipis-tipis ya, walaupun di podcast kita tetap memberikan product knowledge ke teman-teman sales ya. Walaupun sih semuanya pastinya sudah pernah mendapatkan training ya, tapi nggak apa-apa. Kita bahas tipis-tipis yang mungkin teman-teman lupa lah sedikit terkait dengan Honda Prelude. Dan menariknya guys, Honda Prelude ini debut pertama kali di Asia Tenggara ini lewat Indonesia. Ya. Mungkin Bro Mahfud lah ya, ini spesialisnya, bisa ceritakan dulu mungkin sebenarnya yang dibawa Honda melalui generasi ini dari sisi sejarah atau mungkin filosofinya dari Prelude lah ya. Gimana Bro? Oke, filosofi dari Prelude sendiri ya. Prelude ini hadir bukan hanya sekedar membawa model baru aja ya, tapi Prelude ini memang dari generasi ke generasinya, bahkan sampai dengan generasi sekarang pun ini menjadi pionir ataupun visi gambaran untuk masa depan teknologinya itu seperti apa. Itu yang menjadi nilai jual dan yang dipertahankan oleh Prelude sampai dengan sekarang. Nah, pertama kali memang eksis di tahun 1979 ya, sampai dengan sekarang itu artinya sudah melewati 5 generasi. Terakhir di tahun 2000 ya, itu vakum di 2000-an, di tahun 2000-an awal. Kemudian sekarang yang di 2026 ini ya masuk ke Indonesia, ini masuk ke generasi ke-6. Nah, artinya kan sudah vakum berapa lama tuh? 26 tahun berarti ya, sampai dengan saat ini. Dan yang menarik lagi, filosofi dari Honda Prelude ini dia membawa filosofi plus 1 derajat Celsius. Plus 1 derajat. Nah, ini menarik ya. Menarik ya. Jadi istilah plus 1 derajat ini artinya apa? Jadi ketika seorang memang fokus dari Honda Prelude ini kan driver oriented, atau fokus utamanya kepada si pengemudi, ya, driver ataupun yang membawa si kendaraan tersebut. Jadi digambarkan ketika seseorang mengendarai Honda Prelude ini ya, menjadi driver Honda Prelude ini, suhu tubuhnya itu akan naik 1 derajat dari suhu tubuh orang normal. Kepanasan berarti. Iya, bisa dalam artian lain seperti itu. Kenapa kepanasan ataupun kenapa suhu tubuhnya naik? Karena antusiasme dalam berkendara, antusiasme dalam
mengemudikan si Prelude tadi. Itulah yang menjadikan rasa joy of driving yang tidak bisa diperoleh dari mobil-mobil lain. Nah, itu salah satu filosofi. Jadi Honda sendiri menerjemahkan joy of driving bukan lewat brosur. Nah, tapi lewat sensasi fisik ataupun sensasi berkendara ketika membawa Honda Prelude tersebut. Yang disebut sebagai tadi plus 1 derajat. Ya, oh gitu. Ya. Gokil sih sebenarnya ya kalau dari tahun 1979 ya, kurang lebih ya udah 47 tahun berarti ya. Ya, 47 tahun something lah ya. Dan ini masyarakat kita, konsumen kita, apalagi penikmatnya, pencintanya Prelude ini udah kangen banget kali ya sama Honda Prelude ya. Dan gak salah kemarin pada saat peluncuran ini ya luar biasa ya, buktinya antusiasnya luar biasa gitu ya. Dan tadi juga menyebut berarti ada joy of driving-nya ya. Ya, joy of driving-nya yang memang mobilnya menyenangkan ya, DNA sportinya dapat, mobil sport lah tadi ya yang sudah disebutkan di segmen yang pertama tadi. Nah, lalu berikutnya ketika kita berbicara inovasi ya ataupun pengakuan, kemarin infonya menang award Kak Bang untuk si Prelude ini. Ya, Red Dot Design Award. Jadi dia mendapatkan desain terbaik ya dari Red Dot Design Award namanya. Betul. Jadi ini penghargaan yang memang menjadi satu validasi ya bahwa Honda Prelude ini ya tadi bukan hanya sekedar heritage tapi juga ya ini masa depan, karena memang di Prelude ini digabungkan kayak future ready gitu ya. Jadi antara heritage dan juga masa yang akan datang gitu ya. Karena memang di Prelude sekarang kan disematkan mesin hybrid terbarunya Honda. Jadi memang lebih bertenaga dan juga di Prelude ini yang perlu kita sampaikan terutama ya untuk teman-teman sales, kalau misalnya memang ada yang nanya kenapa beli Prelude gitu ya, kenapa harus Prelude gitu ya, jawabannya jangan cuman ya karena Prelude keren, enggak gitu. Itu jawaban yang menurut saya kurang pas gitu disampaikan oleh sales Honda. Kalau misalnya ditanya kenapa beli Prelude, cuman bilang karena mobilnya keren, enggak juga gitu ya. Seharusnya gimana Bang? Bukan enggak juga sih, tapi maksudnya enggak pas gitu ya. Jadi enggak kalau keren pas. kan pasti. Kalau keren pasti. Gitu. Nah, jadi sebenarnya Prelude ini saya suka sampaikan kepada teman-teman sales sebenarnya. Kalau mobil Honda ini menurut saya seperti sebuah kanvas gitu ya. Jadi para pengguna atau pemilik mobil Honda tuh kayak mereka tuh gampang banget untuk gambar di mobil Honda. Mereka ya mau menciptakan sesuatu dari mobil Honda. Jadi kayak ada joy of creating-nya itu dari konsumen itu kayaknya dapat gitu. Nah, ini yang sama seperti Prelude. Jadi kalau bisa dibilang mungkin Prelude ini kayak lukisan Mona Lisa mungkin. Jadi dia punya nilai yang begitu luar biasa gitu ya. Jadi kita mungkin bisa sampaikan ke konsumen, Pak, Bu, Bapak ini bukan cuma beli mobil, tapi Bapak Ibu ini lagi beli suatu karya seni yang memang diakui oleh dunia gitu ya, oleh media Red Dot Design Award gitu. Jadi memang ini harus kita bisa sampaikan. Jadi jangan cuma bilang keren Pak mobilnya, nggak gitu ya. Tapi memang harus ada sesuatu yang tadi menyentuh sisi emosional ya, kebanggaan yang konsumen pun jadinya ngerasa, wah ini gua harus punya gitu. Oke, berarti mantap lah ya, mobil Prelude kita mendapatkan Red Dot Award ini ya. Jadi memang segel jaminan kualitas juga. Betul. Bahwa mobil kita tuh bukan kaleng-kaleng ya. Berarti yang ngeluarinnya dia dapat penghargaan juga. Sama seperti sebenarnya kalau kita berbicara seperti itu guys ya, banyak mobil-mobil Honda kita yang lainnya pun banyak yang mendapatkan penghargaan. Betul. Salah satunya ya, mana ya yang kita lihat nih, ini ya dapat penghargaan gitu ya, Stepwagon, HR-V dan lain sebagainya. Jadi memang ya inilah kita gitu ya, teman-teman, kita menjadi seorang sales Honda tuh harus berbangga dengan ya produk kita memang sudah diakui gitu ya. Seperti itu. Oke guys, kita masuk di segmen terakhir atau di segmen yang ketiga ya. Tadi kita sudah membahas terkait dengan euforia. Yang kedua kita membahas terkait sedikit ya teknologi ataupun mungkin unique selling point yang dimiliki oleh Honda Prelude ya. Nah, di segmen yang terakhir ini tentu akan menjadi pertanyaan besar ini adalah kan gimana nih cara kita teman-teman sales ini untuk menjaga mindset ya agar mereka tetap percaya diri menawarkan line up Honda lainnya ke konsumennya, karena memang pada saat satu nih ya line up kita menjadi bintang utama, lalu gimana untuk mobil-mobil lain? Nah, ini gimana nih caranya untuk bisa menjaga mindset teman-teman sales kita, Bang? Ya, Prelude ini sebenarnya jadi bukti pasar ya.
bukti bahwa sebenarnya mobil Honda ini diterima, dan terutama untuk produk ini kan dia pakai mesin hybrid ya. Jadi memang ya ini jadi satu bukti bahwa ya sudah ada aura-aura kemenangan sebenarnya. Maksudnya gimana ya? Jadi teknologi kita ini sebenarnya diterima oleh masyarakat Indonesia terutama sepakat. Karena banyak sekali orang yang mengantri prelude ya dengan teknologi hybridnya. Nah, ini bisa jadi modal buat kita juga jual line up kita yang lain. Karena kan memang hampir mungkin 50% line up yang sekarang kita jual ini kan isinya adalah teknologinya hybrid ya. Jadi harus percaya diri lagi ya. Jadi nggak sendirian nih teman-teman jual kayak CR-V, HR-V gitu ya, yang sudah pakai hybrid, Civic, Accord, karena memang Prelude ini juga dia kan dilengkapi dengan teknologi hybrid. Jadi memang harus percaya diri ya. Yang pertama itu, yang kedua memang kita harus bisa tunjukkan sebuah kebanggaan karena memang sebenarnya standar dari teknologi Honda ini memang diakui oleh dunia gitu ya. Tadi kita juga dapat penghargaan, dan juga kita tahu bahwa Honda ini sendiri kan dia juga ikut serta dalam turnamen F1 ya, di mana kita juga pernah mendapatkan 4 kali juara berturut-turut dari tahun 2020-an ya. Jadi memang ini jadi salah satu bukti bahwa hybridnya Honda ini ya bukan hybrid kemarin sore, tapi memang hybrid yang memang sudah didesain sedemikian rupa ya, dari dunia balap saja sudah juara, apalagi nanti kalau misalnya memang diturunkan ke mobil harian atau mobil yang memang dipasarkan secara umum gitu ya, di Indonesia terutama. Jadi memang harus ada rasa bangga ya terkait dengan memang teknologi yang sudah diakui dunia ini. Oke, setuju lah ya, sepakat ya bahwa ya tadi yang disebutkan Bang Ren ya, mobil kita udah mendapat penghargaan, hybridnya juga bukan sembarang hybrid gitu ya. Kita udah ikut di ajang F1 dan lain sebagainya, bukan hanya ikut tapi bahkan menang juga ya, menang kita ya. Juara. Ya harusnya kita lebih percaya diri bahwa tadi ya mobil kita, line up kita hybrid ini udah diakui. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin yang menjadi dari sisi saya nih, ini gimana caranya nih bro? Mungkin transfer teknologi si Prelude ini atas Euphoria ini bisa kita transfer teknologi ke line up lainnya supaya bisa hidup juga lah gitu ya, line up Honda lainnya. Oke, justru poin utamanya di situ ya Bang, yang menurut saya, termasuk tadi teknologi hybrid yang ada di Prelude, kemudian juga ada filosofi kesenangan dalam berkendaranya ya, joy of driving. DNA itulah yang sama yang diturunkan ke mobil-mobil yang teman-teman sales jual saat ini di dealer. Jadi elektrifikasi dari Honda gitu ya, kemudian juga rasa berkendaranya, lebih lagi performance, safety, kemudian juga dari fitur-fitur yang ada di dalamnya ya, apapun itu teknologi yang ada saat ini, yang ada di stok kalian, yang ada di dealer, itu turunan dari riset yang sama yang digunakan pada Honda Prelude yang fenomenal tersebut. Jadi teman-teman nggak perlu minder. Nah, nggak perlu minder. Kalian saat ini sudah memegang produk yang engineering-nya ataupun build quality-nya itu kelas dunia. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Randy juga sebenarnya. Harus bangga kita. Iyalah. Ya, setuju lah ya bahwa ya tadi gimana cara transfernya ya, kita tahu dulu nih bahwa DNA-nya Honda ini ya udah DNA sportinya udah dapat gitu ya, turunan simpelnya kan satu itu aja dulu ya. Turunan dari Prelude ya, DNA sportinya udah dapat ke line up lain gitu ya. Ya termasuk dengan teknologi lain tentunya ya, seperti salah satunya teknologi hybrid gitu ya. Seperti itu. Dan menarik ya teman-teman ya obrolan kita ya. Ini kameranya yang tengah mati ya, kita lihat kamera kanan dan kiri. Jadi menarik ya di pembahasan podcast kali ini, ternyata dengan Euphoria Prelude kemarin bisa kita tanamkan, dan ini bisa menjadi modal kita juga untuk menumbuhkan rasa percaya lagi. Yuk tegakkan kepala kita ya, tegakkan lagi kepala kita bahwa Honda nih masih ada loh gitu ya pencintanya gitu ya. Honda ini masih ada loh peminatnya, bahkan di segmen kelas Prelude pun ini masih cukup banyak gitu ya. Jadi teman-teman harus percaya itu. Dan mungkin terakhir sebelum kita akhiri guys, dari kalian ada yang mau disampaikan untuk teman-teman kita? Siapa dulu boleh? Ya kalau untuk dari saya dulu sebenarnya memang tadi ya, karena di awal kita sudah sampaikan bahwa banyak sekali nih sekarang mungkin kompetitor atau mungkin
brand-brand yang muncul gitu ya, terutama di Indonesia gitu. Mungkin ada teman-teman yang ngerasa nggak pede dan lain sebagainya. Nah, ini harus dibuang jauh-jauh nih pikiran seperti ini. Karena memang kita ini bekerja atau kita saat ini berada di naungan yang memang luar biasa ya, brand yang luar biasa, Honda yang sudah puluhan tahun terutama ada di Indonesia. Jadi menurut saya memang yang pertama harus bangga gitu ya. Kalau misalnya memang kita nggak bangga ya siapa lagi gitu. Kita kan kerja juga di Honda gitu ya. Dan ya mulai dari kita dulu bangganya gitu ya, biar kita juga nanti bisa menyampaikan hal-hal yang mungkin positif ya, menyampaikan hal-hal positif. Jadi ke konsumen itu nggak hanya kita bahas melulu terkait harga dan diskon, tapi kita bisa menyampaikan nilai-nilai seperti tadi, misalnya ada heritage-nya, ada nuansa reuninya, kebanggaannya. Nah, ini kan sisi-sisi emosional yang mungkin jarang kita sampaikan ke konsumen. Nah, ini harus mungkin kita lebih sering sampaikan gitu ya. Dan ya teman-teman di sini terutama kemarin mungkin yang sudah jualan mobil Honda Prelude ya, nah selamat gitu ya. Misalnya kayak kemarin ada Civic Type R atau Prelude, ini kan ngantri gitu ya. Dan buat teman-teman yang kemarin berhasil jual ya selamat, berarti teman-teman bisa menjadi saksi sejarah ya, bahwa nanti mungkin teman-teman akan ceritakan dulu nih saya pernah jualan mobil ini gitu. Dulu nih papa ya jualan Prelude nih gitu. Nah itu jadi kayak ada kebanggaan, kita ada peran serta gitu ya dari sebuah legacy yang memang hadir nih di dunia otomotif yang ada di Indonesia. Jadi storytelling ya Bang ya ke konsumennya ya. Oke, mungkin sedikit nambahin tadi yang udah diceritain sama Bang Randy, setuju juga. Jadi storytelling menjadi peran besar juga. Kita harus bangga dengan produk yang kita miliki dan menunjang hal tersebut juga ya. Kalau saya mau menambahkan, jangan pernah ragu dengan produk yang kalian jual, jangan pernah ragu di balik logo Honda di produk yang kalian jual, karena di dalamnya ya mungkin saat ini Prelude nggak dipajang gitu ya di showroom dealer teman-teman, rekan-rekan Honda Outset Java yang ada di sini gitu ya. Tapi ingatlah bahwa di setiap produk yang ada di dealer kalian, yang ada di showroom kalian, itu mengadopsi engineering, kemudian juga safety, security, inovasi yang sama seperti yang ada di Honda Prelude ya, research and development-nya. Jadi nggak usah ragu untuk tawarkan produk tersebut ke konsumen kalian. Kalian nggak menjual produk sekunder, Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi kalian ini sedang menjual produk dengan standar internasional, standar global, gitu ya. Jadi saat bicara dengan konsumen, kemudian bicaralah dengan bangga, bicaralah dengan yakin, percaya diri bahwa keluar dari dealer adalah mobil Honda yang keluar dari dealer adalah bukti dedikasi Honda tetap mengadopsi joy of driving ataupun kesenangan berkendara untuk setiap mobil yang kita pasarkan. Nah, jadi itu yang teman-teman bisa sampaikan dan juga patut berbangga. Oke, keren. Tepuk tangan dulu guys. Wah, untuk hari ini ya luar biasa, keren ya. Bapak teman-teman ya, teman-teman saya, sekali lagi kalian tidak hanya menjual mobil, kalian menjual gaya hidup dan inovasi ya, kalau kita simpulkan ya. Kesuksesan Prelude ini adalah kesuksesan kita semua guys. Ya lihatnya ke sini berarti ya. Kesuksesan keluarga Honda, kita semua sebagai bagian dari Honda. Ya, terima kasih sekali lagi nih untuk Bang Randy, Bang Mahfud untuk kesibukannya hari ini masih bisa menyempatkan duduk ya di studio untuk kita take podcast ya di bulan Juni ini. Mudah-mudahan podcast ini bisa memberikan insight tentunya ya untuk teman-teman sales kita, bahwa yang paling penting adalah kalau dari saya tetap teman-teman harus percaya diri ya, karena di tengah ya luar biasa persaingan otomotif saat ini gitu ya, persaingan sales dan lain sebagainya ya, kita harus tetap percaya diri bahwa produk kita masih dicintai, produk kita masih terbukti kualitasnya itu udah luar biasa loh ya, jangan diragukan lagi. Cintailah produk-produk Honda. Oh sedap, itu orang mana yang ngomong? Oke, itu aja guys, boleh lihat kamera ini aja kali ya Bang. Oke, itu aja ya. Mau geser Bang? Oke, itu aja. Karena kamera tengahnya mati ya. Itu aja guys ya. Jangan lupa untuk di subscribe, untuk di komen, untuk di share ya teman-teman podcast ini ke teman-teman yang lain supaya viewsnya banyak ya, supaya bisa memberikan insight lah untuk teman-teman semua. Thank you sekali lagi teman-teman, sampai berjumpa di episode berikutnya. Thank you sudah menonton ya. Thank you guys. Thank you. Sini. Thank you.